Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bersama saya Umi Lu'lu'atul Jannah, mahasiswi pendidikan matematika Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai soal yang berkaitan dengan grup dan juga subgrup, yang dimana video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah aljabar abstrak yang diampu oleh Bapak Ismanto SSI MPD. Nah, sebelum ke pembahasan, kita perlu tahu dulu apa sih pengertian dari grup dan juga subgrup itu sendiri. Nah, misalkan kita memiliki suatu himpunan G yang dioperasikan terhadap operasi biner yaitu berupa bintang, sehingga dapat kita notasisikan sebagai G terhadap operasi bintang. Nah, G ini bisa dikatakan sebagai suatu grup apabila ia memenuhi beberapa kondisi, di mana kondisi ini ada 6 kondisi. Yang pertama, G ini bukanlah himpunan kosong. Kemudian yang kedua, G terhadap operasi bintang ini tertutup. Kemudian yang ketiga, G terhadap operasi bintang bersifat asosiatif. Kemudian yang keempat, G terhadap operasi bintang memiliki suatu elemen identitas. Kemudian yang kelima, G terhadap operasi bintang ini memiliki inverse. Dan yang terakhir, yang keenam, semua aksioma tadi itu terpenuhi. Jadi G1, G2, G3, G4, dan G5 itu terpenuhi. Jadi semisal ada satu saja aksioma yang tidak terpenuhi, maka G terhadap operasi bintang ini sudah gagal. Dia tidak bisa dibuktikan lagi sebagai suatu grup. Sedangkan yang subgrup itu merupakan bagian dari grup itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bisa simak pembahasan soal berikut ini. Nah, diberikan himpunan P sama dengan 024 yang merupakan himpunan bagian dari Z6 terhadap penjumlahan. Tentukan semua subgrup dari P. Nah, kalian bisa perhatikan ilustrasi di bawah ini, di mana lingkaran yang besar ini merupakan Z6 terhadap penjumlahan, dan lingkaran yang kecil ini merupakan P, karena sesuai dengan soal bahwa P ini merupakan himpunan bagian dari Z6 terhadap penjumlahan, maka P berada di dalam Z6 terhadap penjumlahan. Nah, adapun langkah-langkah untuk menentukan semua subgrup dari P ini ada beberapa langkah. Yang pertama, membuktikan bahwa Z6 terhadap penjumlahan itu grup. Kemudian yang kedua, menentukan himpunan bagian dari Z6 dan apakah P ini termasuk. Kemudian yang ketiga, menentukan himpunan bagian dari P. Kemudian yang keempat, menentukan semua subgrup dari P. Nah, langkah yang pertama, kita harus perlu tahu dulu apa sih Z6 itu. Nah, Z6 ini merupakan sisa pembagian dari 6. Misalnya, 6 dibagi 6 dapat 1, sisanya 0. Kemudian 7 bagi 6 dapat 1, sisanya 1, dan seterusnya. Nah, di sini yang 12 dibagi 6 itu dapat 2, sisanya 0. Karena ini sisanya itu sama-sama 0, maka kita tulis satu saja, kita ambil satu saja. Sehingga anggota dari Z6 itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Perhatikan tabel Sailly di bawah ini. Ini 0 tambah 0 sama dengan 0, 0 tambah 1 sama dengan 1, 0 tambah 2 sama dengan 2, dan seterusnya. Nah, untuk yang 1 ditambah 5 kan dapat 0. Karena apa? Karena dapat 0 karena sisanya itu 0. Jadi kita tulis sisanya di sini. Nah, teramati bahwa berdasarkan tabel Sailly, I1 bahwa Z6 bukanlah himpunan kosong, karena jelas bahwa 0 elemen dari Z6, 1 elemen dari Z6, 2 juga elemen dari Z6. Kemudian I2, karena hasil penambahan sebarang 2 anggota Z6 menghasilkan anggota Z6 itu sendiri, maka dia tertutup terhadap penambahan. Ini berarti Z6 terhadap penambahan bersifat tertutup. Kemudian yang I3, karena berdasarkan I2, Z6 terhadap penambahan bersifat tertutup, maka hal ini mengakibatkan Z6 terhadap penambahan bersifat asosiatif. Nah, misalkan kita ambil angka 0, 1, dan 2. Dalam kurung 0 tambah 1 tambah 2 sama dengan 1 tambah 2 sama dengan 3. Dan 0 tambah dalam kurung 1 tambah 2 sama dengan 0 tambah 3 sama dengan 3. Karena dalam kurung 0 plus 1 plus 2 sama dengan 3 sama dengan 0 plus dalam kurung 1 plus 2
Ini menunjukkan bahwa Z6 terhadap penambahan bersifat asosiatif. Nah, ini untuk bukti yang umumnya, kita ambil sebarang A, B, C elemen dari Z6. Dalam kurung A modulo 6 plus B modulo 6 plus C modulo 6 sama dengan dalam kurung A plus B modulo 6 plus C modulo 6 sama dengan dalam kurung A plus B plus C modulo 6 sama dengan A plus dalam kurung B plus C modulo 6. Kemudian kita uraikan menjadi A modulo 6 plus dalam kurung B modulo 6 plus C modulo 6. Nah, karena untuk sebarang A, B, C elemen dari Z6 berlaku bahwa dalam kurung A modulo 6 plus B modulo 6 plus C modulo 6 itu sama dengan A modulo 6 plus dalam kurung B modulo 6 plus C modulo 6. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Z6 terhadap penambahan bersifat asosiatif. I4, karena untuk sebarang A elemen dari Z6 berlaku 0 plus A sama dengan A itu sama dengan A plus 0 yang menunjukkan bahwa 0 adalah elemen identitas dari Z6 terhadap penambahan. Yang kelima, karena 1 tambah 5 sama dengan 0 itu sama dengan 5 tambah 1, ini berarti inverse dari 1 adalah 5 dan sebaliknya inverse dari 5 adalah 1. Selain itu, ada juga 2 plus 4 sama dengan 0, itu sama dengan 4 plus 2. Jadi, inverse dari 2 itu 4, dan sebaliknya inverse dari 4 itu 2. Kemudian 3 tambah 3 sama dengan 0, itu sama dengan 3 tambah 3. Jadi, inverse dari 3 itu dirinya sendiri. Kemudian yang 0 tambah 0 sama dengan 0, itu sama dengan 0 tambah 0, maka inverse dari 0 adalah dirinya sendiri. Yang semuanya ini sama-sama memiliki inverse. Karena Z6 terhadap penambahan ini memenuhi aksioma G1, G2, G3, G4, dan G5, maka dapat disimpulkan bahwa Z6 terhadap penambahan ini merupakan suatu grup. Kemudian langkah yang kedua, kita menentukan himpunan bagian dari Z6 dan apakah P ini termasuk. Nah, Z6 ini kan tadi anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi jumlah anggota dari Z6 itu ada 6. Nah, untuk menentukan himpunan bagian atau banyaknya himpunan bagian itu rumusnya adalah 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 6 sama dengan 64. Sehingga himpunan bagian dari Z6 itu ada himpunan kosong, 0, kemudian 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, di sini yang berwarna merah ini 0, 2, 4. Nah, ini P. Jadi P ini termasuk himpunan bagian dari Z6. Nah, kemudian yang langkah ketiga, kita menentukan himpunan bagian dari P. P kan tadi anggotanya 0, 2, 4. Maka jumlah anggotanya itu ada 3. Maka 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Sehingga himpunan bagian dari P itu adalah himpunan kosong 0, 2, 4, 0,2, 0,4, 2,4, 0,2,4. Kemudian langkah yang terakhir, kita menentukan subgroup dari P. Langkah untuk menentukan subgroup itu syarat kecukupannya itu bukanlah himpunan kosong. Yang pertama kita ambil A, himpunan bagian dari P, di mana A ini anggotanya 0. Selanjutnya kita akan tunjukkan apakah A terhadap penambahan ini merupakan suatu subgroup dari P terhadap penambahan. Kita pakai teorema terhadap inverse. Nah, perhatikan tabel saya di bawah ini, di mana 0 tambah 0 itu sama dengan 0. Jadi, inverse dari 0 itu adalah 0. Nah, karena dari tabel Sayle teramati bahwa I1 A bukanlah himpunan kosong, kemudian I2 sebarang anggota A ditambahkan dengan sebarang inverse dari A menghasilkan anggota A, ini menunjukkan bahwa A terhadap penambahan merupakan subgroup dari P terhadap penambahan. Kemudian kita ambil B, himpunan bagian dari P, di mana B ini anggotanya 2. Perhatikan tabel Sayle-nya, bahwa 2 tambah 2 itu kan dapat 4. Nah, karena berdasarkan tabel Sayle teramati bahwa hasil dari 2 tambah 2 sama dengan 4, di mana 4 ini bukanlah elemen dari B, maka dapat disimpulkan bahwa B bukanlah subgroup dari P terhadap penambahan. Kemudian kita ambil C, himpunan bagian dari P, di mana C ini anggotanya 4, sehingga 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 dibagi 6 dapat 1, sisanya 2. Nah, karena berdasarkan tabel Sayle teramati bahwa hasil 4 tambah 4 sama dengan 2, di mana 2 bukanlah elemen dari C,
maka dapat disimpulkan bahwa C bukanlah subgrup dari P terhadap penambahan. Kemudian kita ambil D, himpunan bagian dari P, di mana D ini anggotanya 0,2, sehingga 0 tambah 0 ini sama dengan 0, 0 tambah 2 sama dengan 2, 2 tambah 0 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4. Karena berdasarkan tabel Sayle, teramati bahwa hasil 2 tambah 2 sama dengan 4, di mana 4 ini bukanlah elemen dari D, maka dapat disimpulkan bahwa D bukanlah subgrup dari P terhadap penambahan. Kemudian kita ambil E, himpunan bagian dari P, di mana E ini anggotanya 0,4, sehingga 0 tambah 0 sama dengan 0, 0 tambah 4 sama dengan 4, 4 tambah 0 sama dengan 4, 4 tambah 4 sama dengan 8. Karena 8 dibagi 6 dapat 1, sisanya 2. Karena berdasarkan tabel Sayle, teramati bahwa hasil 4 tambah 4 sama dengan 2, di mana 2 bukanlah elemen dari E, maka dapat disimpulkan bahwa E bukanlah subgrup dari P terhadap penambahan. Kemudian kita ambil F, himpunan bagian dari P, di mana F ini anggotanya 2,4. 2 tambah 2 sama dengan 4, 2 tambah 4 sama dengan 6, 6 dibagi 6 dapat 1, sisanya 0. 4 tambah 2 sama dengan 6, 6 bagi 6 dapat 1, sisanya 0. Kemudian 4 tambah 4 dapat 8, dibagi 6 dapat 1, sisanya 2. Nah, karena berdasarkan tabel Sayle, teramati bahwa hasil dari 2 tambah 4 sama dengan 0, itu sama dengan 4 tambah 2, di mana 0 bukanlah elemen dari F, maka dapat disimpulkan bahwa F bukanlah subgrup dari P terhadap penambahan. Kemudian kita ambil G, himpunan bagian dari P, di mana G ini anggotanya 0,2,4, 0 tambah 0 sama dengan 0, 0 tambah 2 sama dengan 2, 0 tambah 4 sama dengan 4, dan seterusnya. Nah, karena berdasarkan tabel Sayle, teramati bahwa I1, G ini bukanlah himpunan kosong. Kemudian I2, sebarang anggota G jika ditambahkan dengan sebarang inverse dari G menghasilkan anggota G. Hal ini menunjukkan bahwa G terhadap penambahan merupakan subgrup dari P terhadap penambahan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa subgrup dari P terhadap penambahan ini ada 2, yaitu 0 dan 0,2,4. Nah, itu dia video pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa dituliskan di kolom komentar. Nah, sebelum mengakhiri video kali ini, saya ingin membacakan kesan dan juga pesan saya terhadap Bapak Ismanto. Kesannya, banyak sekali ilmu dan pengalaman yang bisa saya ambil dari Bapak Ismanto. Terima kasih atas ketelatenan Bapak dan juga kesabaran Bapak dalam mengajarkan kami. Di tengah kesibukan yang begitu padat, Bapak masih bisa menyempatkan waktunya untuk mengajar secara optimal. Kemudian, untuk pesannya, semoga tetap sabar dalam mengajar kami, sukses selalu, sehat selalu, dan tetap menjadi dosen terbaik yang peduli dengan mahasiswanya. Jazakumullah khairan katsira, Bapak Ismanto. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.